Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Tumbuhan memiliki tujuan, binatang memiliki tujuan, dan manusia memiliki tujuan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan tertentu. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa suatu kegunaan tertentu. Dengan demikian, maka kita akan berbicara soal tujuan gereja. Secara khusus kita akan melihat 5 tujuan gereja dalam Perjanjian Baru yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai pemimpin gereja, kita sering mengajukan pertanyaan yang salah. Kita bertanya, apa yang membuat gereja bertumbuh? Seharusnya ditanyakan, apa yang menghambat pertumbuhan gereja? Apakah kendala yang mencegah pertumbuhan gereja sesuai kehendak Tuhan? Sebenarnya, semua makhluk hidup itu bertumbuh. Adalah wajar bila makhluk hidup bertumbuh. Tidak wajar bila makhluk hidup tidak bertumbuh. Saya mempunyai 3 orang anak. Wajarlah bila anak saya bertumbuh. Kedengaran aneh jika saya memerintahkan anak saya untuk bertumbuh. Itu tidak benar. Itu tidak perlu. Selama mereka sehat, mereka akan bertumbuh. Jadi yang penting adalah menemukan apa yang membuat gereja menjadi sehat. Bila kondisi gereja sehat, maka secara otomatis akan bertumbuh. Pertanyaannya adalah, apakah yang membuat gereja sehat? Jawabannya adalah keseimbangan. Keseimbangan menghasilkan tubuh yang sehat, dan gereja adalah tubuh Kristus. Tahukah Anda bahwa tubuh manusia terdiri dari 5 sistem? Ada sistem peredaran darah, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada sistem pernafasan, yang mengalirkan udara atau oksigen ke seluruh tubuh. Ada sistem kerangka manusia, terdiri dari tulang-tulang. Ada sistem susunan saraf. Juga sistem pencernaan, yang mengolah makanan dan membuang sisanya. Bila semua sistem ini dalam keadaan seimbang, maka kondisi manusia sehat. Bila salah satunya tidak bekerja dengan baik, maka manusia akan kurang sehat atau sakit. Demikian pula, gereja itu seperti tubuh manusia. Alkitab menyebut gereja tubuh Kristus. Ada juga sistem-sistem dalam tubuh Kristus. Ada 5 sistem, 5 tujuan gereja. Bila semua bekerja dengan seimbang, maka gereja akan sehat. Bila gereja sehat, dengan sendirinya akan bertumbuh. Seringkali kita mengikuti konferensi para pemimpin gereja yang hanya menekankan satu sistem saja. Para pembicara sering mengatakan bahwa inilah kunci pertumbuhan gereja, seakan-akan hanya ada satu kunci. Atau mungkin mereka berkata, oh, kunci pertumbuhan gereja ialah dengan membentuk kelompok kecil. Ini akan membuat gereja bertumbuh. Sementara di seminar lain dikatakan, oh, penyembahan adalah kunci pertumbuhan. Bila ada kebaktian yang hebat, maka gereja akan bertumbuh. Dalam seminar yang lain dikatakan, tidak, pemuritan, yaitu pendewasaan rohani adalah kunci pertumbuhan gereja. Di seminar lain lagi dikatakan, melibatkan jemaat dalam pelayanan merupakan kunci pertumbuhan gereja. Dalam berbagai konferensi, serta buku-buku lainnya, seringkali membuat kita bingung. Mana yang benar? Jawabannya, semuanya benar. Semuanya mengungkapkan kebenaran tentang gereja, namun dari satu sisi saja. Dalam konferensi ini, saya bermaksud menggabungkan semua sistem tadi. Saya akan menerangkan secara panjang lebar tentang 5 tujuan dalam gereja dan bagaimana ke-5 tujuan itu dilaksanakan secara seimbang dan akan menghasilkan gereja yang sehat. Jika gereja sehat, maka secara otomatis akan bertumbuh. Saat Anda mencari kata drive dalam kamus bahasa Inggris, diartikan sebagai upaya untuk mengarahkan atau mengontrol. Bila seseorang menyetir, berarti ia mengarahkan atau mengontrol mobil itu melewati jalan raya. Di Amerika kita biasa mengatakan driving nails into wood with a hammer, menggunakan palu untuk memaku kayu, maka sebenarnya kita mengarahkan atau mengontrol paku tersebut. Setiap gereja akan digerakkan atau diarahkan oleh sesuatu. Ada gereja yang digerakkan atau diarahkan oleh tradisi. Mereka melakukan apa yang selama ini dilakukan. Mereka tidak begitu memikirkan perubahan. Dari dulu kita selalu begini. Gaya berkhotbah, cara menyanyi, jenis-jenis kegiatan. Memang beginilah cara kita bergereja dari generasi ke generasi. Ada juga gereja diarahkan oleh sosok pribadi yang kuat. Seorang pemimpin yang berwibawa, misalnya pendeta atau penatua, atau bisa juga seorang tokoh dalam gereja.
Orang-orang ini banyak berperan dalam mengatur jalannya gereja, dan anggota-anggota lain hanya mengikuti. Masalah dalam gereja yang digerakkan oleh sosok pribadi semacam ini adalah, apabila tokoh itu meninggal dunia, biasanya gereja akan segera mengalami kemerosotan, dan selanjutnya menjadi tidak sehat dan tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah, dan pada akhirnya menjadi tidak seimbang. Ada juga gereja yang dikendalikan oleh keuangan. Saya sudah mengunjungi berbagai gereja di seluruh dunia. Salah satu keluhan yang paling umum adalah kami tidak memiliki cukup uang. Dalam konferensi ini akan saya tunjukkan bahwa Anda tidak memerlukan uang untuk membuat gereja bertumbuh. Anda hanya perlu menerapkan 5 tujuan gereja dan membangun sidang jemaat di atas tujuan tersebut. Dalam Amsal pasal 19 ayat 21 dikatakan, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Perhatikan, ini berarti kita sebagai manusia sering membuat rencana. Kita membuat rencana, menetapkan program. Jika kita mau membangun sesuatu yang tahan lama, haruslah dilandaskan pada kehendak Tuhan. Karena hanya Dialah yang membuat hal itu bertahan lama. Di kemudian hari, dunia akan berakhir, tetapi rencana Tuhan kekal. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 16, dikatakan, "Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Perhatikan ayat ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Ada 2 hal di sini. Pertama, gereja harus dibangun. Dan kedua, yang membangun adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi untuk apa kita menghadiri konferensi seperti ini? Karena Alkitab mengatakan Tuhan tetap menggunakan manusia untuk membangun gerejanya. Dengarkan ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 10-14. Sesuai dengan kasih karunia Allah, ini kata Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Tetapi api akan menguji pekerjaan masing-masing orang, dan jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Perhatikan bahwa Tuhan menggunakan orang untuk membangun gerejanya. Bahkan Paulus mengatakan, aku sebagai seorang ahli bangunan. Di sini saya berharap dan berdoa bahwa Anda sekalian kelak akan menjadi ahli-ahli bangunan gereja Tuhan. Saya juga mohon Anda memperhatikan apa yang tertulis di ayat tersebut. Ujian bagi pekerjaan Anda bukanlah besarnya gereja, bukan juga ketenaran gereja, juga bukan kekayaan gereja. Tetapi ujian pekerjaan Anda adalah apakah bertahan lama. Alkitab mengatakan jika kita membangun sidang jemaat berdasarkan kehendak Allah sebagai landasan yang kekal, maka Tuhan sendiri akan menumbuhkan gereja di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk menjadi gereja yang digerakkan oleh tujuan, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, Anda harus menemukan kehendak Tuhan dan menjadikannya tujuan untuk gereja Anda. Kedua, Anda harus sering mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada anggota-anggota gereja supaya mereka tahu mengapa gereja ada dan apa panggilan Tuhan atas gereja itu. Ketiga, Anda harus menerapkan kehendak Tuhan tersebut di semua kegiatan gereja, bahkan menggerakkan gereja berdasarkan kelima tujuan gereja. Mari kita bahas hal ini. Pertama, bagaimana caranya Anda menemukan dan menjabarkan kehendak Tuhan untuk gereja Anda? Inilah langkah pertama untuk mencapai pertumbuhan gereja. Saat Anda mendirikan sidang jemaat, Anda memulai dari awal. Maka sebelum semuanya berjalan, cari dahulu dan jabarkan apa kehendak Tuhan untuk gereja Anda. Mengapa gereja ini harus didirikan? Untuk apa kita melakukannya? Mengapa kita berusaha payah mendirikan sidang jemaat? Di pihak lain, bila Anda melayani dalam sidang jemaat yang sudah ada, namun tampaknya biasa-biasa saja dalam pertumbuhannya, atau bahkan malah menjadi makin merosot, maka mungkin Anda perlu menemukan kembali kehendak Allah atas gereja Anda. Dapatkan kembali visi Allah mula-mula yang mendasari pembangunan sidang jemaatnya. Gereja yang bertumbuh biasanya memiliki identitas yang jelas. Mereka tahu betul untuk apa mereka ada, mengapa mereka ada. Mereka juga tahu betul akan panggilan Tuhan.
Namun, dalam perjalanan saya di berbagai tempat di dunia, saya temukan banyak gereja dalam kebingungan. Mereka tidak tahu dasar keberadaannya. Mereka tahu bahwa Allah menginginkan jemaatnya berkumpul. Tetapi berkumpul untuk apa? Dan bila Anda bertanya pada seorang Kristen, apa tujuan keberadaan gereja? Dia akan memberikan jawaban yang samar-samar, bahkan membingungkan. Sebelum saya tunjukkan bagaimana menemukan dan mendefinisikan tujuan dari gereja Anda, perkenankan saya menyebutkan 5 alasan mengapa hal ini penting sekali. Mengapa penting sekali kita memahami tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi gerejanya. Pertama, yaitu membangun komitmen di antara anggota-anggota jemaat. Tujuan yang disepakati bersama akan mengurangi konflik. Seringkali anggota-anggota jemaat berbeda pendapat karena tidak ada tujuan bersama yang jelas. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 1:10, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Anda dengar bukan? Tuhan menginginkan kita erat bersatu, sehati, sepikir, dan setujuan. Akan sangat mengecewakan sidang jemaat jika mereka tidak mengetahui alasan keberadaan gereja. Jika sidang jemaat merasa kecil hati, Anda harus menegaskan kembali visi gereja dengan menemukan tujuan seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Program tidak akan memotivasi jemaat, melainkan hanya tujuan Tuhan. Alasan kedua mengapa kita perlu menentukan tujuan gereja, yaitu untuk mengurangi rasa frustrasi. Mengurangi frustrasi. Alkitab mengatakan dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebenarnya, gereja tidak dituntut untuk mengerjakan semuanya. Tuhan juga tidak mengharapkan gereja mengerjakan semuanya. Hanya ada beberapa hal yang penting yang harus dikerjakan oleh gereja. Rumusan tujuan yang jelas, disetujui dan dipahami oleh semua anggota gereja, bukan hanya menegaskan apa tugas gereja, tetapi juga menjelaskan apa yang bukan tugas gereja. Tujuan tersebut menentukan mana urusan gereja, apa alasan-alasannya, dan mana yang bukan urusan gereja, serta alasan-alasannya. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berusaha untuk memimpin gereja tanpa tujuan yang jelas akan menyebabkan kebingungan, karena gereja tidak memiliki arah yang jelas. Jika kita mengetahui tujuannya, maka pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah. Setiap kali kita memulai suatu kegiatan atau kebaktian atau suatu pelayanan, pertanyaan yang muncul adalah, apakah kegiatan ini akan mendukung tujuan gereja? Bila jawabannya ya, mendukung tujuan gereja patut dilaksanakan. Bila tidak, maka tidak perlu dilaksanakan. Apabila tujuan gereja tidak jelas atau tidak dipikirkan secara matang, maka Anda akan menjadi seperti Yesaya. Dalam Yesaya 49 ayat 4 dikatakan, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Banyak pendeta yang saya kenal merasa kecil hati. Demikian juga banyak sekali pemimpin gereja kecewa. Salah satu penyebabnya adalah bahwa mereka kehilangan visi. Mereka kehilangan tujuan gereja. Mereka lupa apa yang diamanatkan Tuhan atas mereka. Itulah sebabnya kita perlu menemukan kembali tujuan gereja. Ketiga, tujuan yang jelas memungkinkan konsentrasi. Memungkinkan kita menerapkan sistem prioritas, membuat kita memfokuskan diri pada hal-hal yang terpenting, sehingga Anda menangani hal-hal yang pokok, bukan pada hal-hal yang tidak penting. Tahukah Anda, jika cahaya difokuskan, akan memiliki kekuatan dahsyat. Tetapi jika cahaya tersebut tidak terfokus, maka tidak memiliki daya sama sekali. Saat sinar matahari menyinari tubuh saya, sinar tersebut tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi jika ada kaca pembesar, dan saya memfokuskan sinar tersebut, maka dapat menimbulkan api kecil. Saya bisa menciptakan, sebenarnya bila cahaya tersebut difokuskan lebih tajam, akan tercipta sinar laser. Cahaya yang sangat tajam ini dapat menembus kayu, batu, besi, bahkan bangunan. Jadi bila Anda memiliki kehidupan yang terfokus, maka hidup Anda akan penuh dengan kuasa.
Bila gereja Anda memiliki tujuan yang terfokus, maka gereja akan memiliki kuasa yang besar. Sangat disayangkan, banyak gereja mencoba mengerjakan banyak hal. Mereka tidak terfokus. Mereka mengerjakan ini, mengerjakan itu, membuat program ini dan itu, serta membuat banyak kegiatan, namun tidak ada tujuan utama yang membuat gereja terarah pada maksud Tuhan. Jika tidak ada tujuan yang jelas, maka waktu terbuang sia-sia mengerjakan hal yang tidak perlu. Keempat, tujuan yang jelas akan meningkatkan kerjasama. Orang akan tertarik untuk berpartisipasi. Mereka ingin menjadi bagian dari gereja yang bertujuan jelas. Umat Allah berkata kepada Ezra dalam Ezra pasal 10 ayat 4, "Bangkitlah, karena hal ini adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau." Mereka ingin menjadi bagian dari pekerjaan Allah karena visinya jelas. Paulus berkata kepada jemaat Filipi, dia berkata, "Engkau telah membantu pekerjaan penginjilan." Mengapa? Mengapa mereka sangat membantu pekerjaan Paulus? Karena Paulus tahu pasti akan tujuannya. Dia tahu betul apa kehendak Tuhan atas dirinya. Paulus memiliki tujuan yang jelas. Alkitab mengatakan, bila tujuanmu baik, maka orang akan menaruh hormat. Dan bila tujuanmu jelas, maka orang akan membantu dan menjadi bagian dari pekerjaan itu. Alasan kelima, mengapa Anda perlu memperjelas tujuan dari gereja Anda, yaitu agar bisa dievaluasi. Untuk mempermudah melihat kondisi gereja, menilai secara tepat apakah gereja dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Apakah gereja bertumbuh atau tidak bertumbuh. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 5, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Ujilah dirimu sendiri." Alkitab menganjurkan kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah? Bila kelima tujuan tersebut sudah dipahami secara jelas, maka Anda dapat menggunakannya sebagai tolok ukur gereja Anda. Anda dapat mengevaluasi gereja Anda dengan bertanya, apakah gereja sudah memenuhi standar Allah? Sekarang, mari kita sejenak belajar mengenai bagaimana cara menemukan kehendak Allah. Ada beberapa cara. Pertama, pimpinlah sidang jemaat untuk mempelajari ayat-ayat Alkitab mengenai gereja. Jadi pertama-tama adalah mempelajari Alkitab Perjanjian Baru dan mencoba menemukan firman Tuhan tentang tujuan gereja. Nah, sambil terus membaca Alkitab bersama-sama, akan ditemukan beberapa hal yang pokok, yaitu hal-hal yang sangat penting mengenai Yesus Kristus. Pertama, apakah pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini? Bacalah tentang kehidupan Kristus dan pekerjaannya, kemudian tanyakan pada diri Anda, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi? Karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam wujud manusia waktu itu, tentu ingin dia terus lakukan dalam wujud tubuh rohani. Siapakah Kristus dalam wujud rohani saat ini? Gereja tentunya. Gereja adalah tubuh Kristus. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus seandainya dia ada saat ini, tentu sama dengan dikerjakannya 2000 tahun yang lalu. Seperti yang Kristus telah lakukan, kita pun harus melakukannya. Kita juga perlu mempelajari metafora gereja. Sebutan gereja. Di Alkitab, gereja memiliki beberapa nama lain. Gereja disebut juga tubuh Kristus. Juga disebut sebagai pengantin, yaitu pengantin Kristus. Alkitab juga menyebut gereja sebagai keluarga Allah. Tuhan Yesus menyebut gereja sebagai kawanan domba. Kita adalah kawanan domba miliknya. Tuhan berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Bagian lain Alkitab menyebut gereja sebagai persekutuan orang beriman. Alkitab juga menganggap gereja sebagai bala tentara Allah. Masing-masing istilah ini, dan masih banyak lagi istilah yang lain, semuanya menggambarkan tentang gereja dan tujuannya. Jadi pelajarilah istilah-istilah ini secara mendalam. Pikirkan baik-baik sambil berdoa agar Tuhan membantu Anda menemukan apa yang Tuhan kehendaki dari gereja. Hal ketiga yang perlu Anda pelajari adalah mengenai gereja-gereja di Perjanjian Baru. Ada banyak gereja di Perjanjian Baru. Gereja di Yerusalem, gereja di Korintus, ada juga gereja di Filipi, dan gereja di Tesalonika. Masing-masing gereja ini berbeda. Namun gereja-gereja ini memiliki tujuan yang sama.
Sementara Anda mempelajari gereja perjanjian baru, maka akan semakin jelas apa rencana Tuhan atas ciptaannya, yaitu tubuh Kristus. Hal keempat yang perlu dipelajari adalah perintah-perintah Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan beberapa perintah khusus bagi setiap orang Kristen. Perintah ini ditujukan kepada anggota jemaat, ini berarti ditujukan juga kepada gereja. Jadi buatlah daftar perintah-perintah Kristus dan pelajarilah bersama-sama. Nah, saya sudah bahas secara singkat apa yang perlu dipahami dalam Alkitab. Kenyataannya mempelajari ayat tersebut perlu waktu lama, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Bimbinglah jemaat mendalami apa arti gereja, dan latihlah mereka untuk mengenali maksud Allah atas gereja. Pada akhir pelajaran akan diperoleh beberapa ayat utama, ayat-ayat penting yang harus dipahami mengenai kehidupan gereja. Sementara kita belajar firman Tuhan, jangan lupa bahwa tugas kita bukan untuk menghasilkan tujuan gereja. Tugas kita semata-mata hanyalah menemukan kembali tujuan itu. Gereja adalah milik Allah, jadi dialah yang menentukan tujuan gereja. Bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Kita hanya sekedar menemukan kembali. Dan masing-masing generasi orang Kristen harus berjuang sendiri untuk menemukan kembali tujuan itu. Nah, sementara kita mendalami ayat-ayat Alkitab ini, ada dua pertanyaan penting yang harus diperhatikan. Kita bertanya, gereja harus menjadi seperti apa? Dan gereja harus melakukan apa? Sambil kita merenungkan pertanyaan ini, kita membuat daftar firman Tuhan yang sekiranya merupakan jawaban atas tujuan gereja. Saya sarankan untuk menyediakan beberapa lembar kertas dan mulai menuliskan semua yang Tuhan katakan mengenai tujuan gereja. Maka kita akan temukan bahwa semua ayat Alkitab itu membicarakan hal yang sama. Ketika hal ini diterapkan di gereja saya gunakan 5 lembar kertas, ditempelkan di dinding. Kami mempelajari ayat-ayat Alkitab dan bertanya apa isi ayat ini yang berhubungan dengan tujuan gereja. Misalnya, ada ayat yang mengatakan kita harus menyembah Tuhan. Kemudian dituliskan di kertas bahwa kita harus berbakti kepada Tuhan. Selanjutnya, membaca ayat lain dan bertanya apa isinya. Kita diperintahkan membantu orang lain bertumbuh. Ini juga termasuk tujuan gereja, maka perlu ditulis di kertas. Pada ayat lain ditemukan tujuan gereja adalah bersekutu dan saling mendukung antara anggota gereja sebagai orang percaya dalam keluarga Allah. Kita menulis semua ayat yang berkaitan dengan persekutuan di suatu kertas. Pada ayat berikutnya ditemukan hal tentang perintah untuk saling melayani dan saling menolong antar sesama. Kita diperintahkan untuk mempraktekkan kasih Tuhan. Semua ayat ini dituliskan di kertas lain. Dan akhirnya juga ditemukan banyak ayat yang menyatakan tanggung jawab kita untuk mengabarkan berita sukacita, menyampaikan Injil Tuhan kepada orang-orang belum percaya. Ini merupakan fungsi penginjilan gereja. Semua ini dituliskan di kertas lain lagi. Setelah mempelajari ayat-ayat ini, kami menyadari bahwa ayat-ayat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori: hal berbakti, menginjil, bersekutu, memuridkan, dan melayani. Setelah mempelajari semua ayat ini, di mana menghabiskan waktu berbulan-bulan, kami mulai meringkas semua jawaban. Sasaran akhir adalah menghasilkan pernyataan tujuan gereja yang hanya terdiri atas satu kalimat. Usahakan supaya kalimat itu mudah diingat oleh semua anggota jemaat. Jadi tujuan gereja dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Saya akan berikan beberapa ciri pernyataan tujuan gereja yang baik. Masing-masing gereja memiliki bahasanya sendiri. Budaya sekitar juga mempengaruhi pemakaian contoh dan ilustrasi. Tetapi tujuan gereja Tuhan tidak hanya berasal dari satu budaya. Misalnya Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia, atau Afrika. Tujuan Allah ditemukan dalam Alkitab. Dan jika tujuan ini Alkitabiah, maka semua gereja harus mengikutinya, tidak berdasar dari negara mana gereja itu. Namun, dalam membuat pernyataan tujuan gereja perlu dicantumkan 4 ciri pokok. Pertama, ciri Alkitabiah, atau mengacu pada ayat-ayat Alkitab. Jelas sekali bahwa pernyataan tujuan gereja harus berdasarkan pada Alkitab. Seperti saya katakan sebelumnya, kita tidak menentukan sendiri tujuan gereja.
Tuhan sudah menetapkan alasan gereja didirikan. Kita hanya sekedar mengikuti perintahnya. Namun kita masih diperkenankan memilih gaya dalam melaksanakan tujuannya. Misalnya, salah satu tujuan gereja adalah berbakti kepada Tuhan. Allah menyebutkan beberapa gaya dalam berbakti. Yang penting berdasarkan pada roh dan kebenaran. Hal kedua yang perlu dilakukan ialah Anda harus lebih spesifik. Rumusan tujuan harus jelas dan terinci, bukan samar-samar atau kabur atau umum. Misalnya saya berbicara dengan seorang yang mengatakan tujuan gereja adalah untuk memuliakan Tuhan. Sudah pasti memuliakan Tuhan. Memang itu tujuan gereja. Tetapi bagaimana kita mengukurnya? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memuliakan Tuhan? Setahun dari sekarang, bisakah Anda mengatakan kami sudah memuliakan Tuhan dengan cara ini atau cara itu? Tujuan gereja harus spesifik. Gereja akan dinamis bila tujuannya spesifik. Semakin spesifik tujuan gereja, maka akan semakin besar kekuatan gereja untuk menggerakkan anggota jemaat dalam melayani Tuhan. Tujuan gereja harus mudah disampaikan. Apa maksudnya? Maksud saya, tujuan itu harus bisa dimengerti oleh jemaat. Bila tujuan gereja dikalimatkan secara panjang, maka orang akan sulit mengingatnya. Semakin singkat, semakin baik. Di Amerika Serikat, banyak perusahaan memiliki pernyataan tujuan. Semakin singkat, semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Nah, Anda pernah mendengar sebuah tempat rekreasi yang terkenal di Amerika namanya Disneyland. Pernyataan tujuan Disneyland hanya terdiri dari 3 kata. Membuat orang bahagia. Ini kalimatnya singkat. Perusahaan ini bertujuan membuat orang bahagia. Menurut saya, apabila kalimat tujuan itu singkat, maka semakin baik. Tentunya tujuan gereja harus dapat diukur. Anda dapat melihat ke belakang dan berkata, bagaimana mengevaluasi gereja sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Saya berikan pernyataan tujuan yang diterapkan di gereja kami. Saya tidak keberatan bila Anda mau memakainya, tetapi jangan digunakan sebagai jalan pintas untuk tidak mempelajari Alkitab. Bimbinglah sidang jemaat mempelajari firman Tuhan, jangan hanya menjiplak tujuan di atas. Tuntunlah jemaat mendalami ayat-ayat yang akan saya berikan, dan temukan bersama-sama tujuan gereja yang sudah ditetapkan oleh Allah. Beberapa tahun lalu, saya memulai gereja Saddleback Valley di California Selatan di Amerika. Saya memulai dengan istri saya, putri saya yang saat itu berumur 4 bulan, dan 1 keluarga lain. Kebaktian pertama sederhana saja, anggota gereja yang hadir hanya 7 orang. Sambil mempelajari Alkitab bersama-sama, saya berdoa, Tuhan, berikanlah satu pernyataan tujuan yang jelas dan singkat yang akan menjadi landasan untuk membangun gereja Tuhan di atasnya. Dan Tuhan memberikan kalimat ini. Komitmen yang kuat atas perintah agung dan amanat agung akan menghasilkan gereja dan orang Kristen yang kuat. Saya ulangi lagi. Komitmen yang kuat atas perintah agung dan amanat agung akan menghasilkan orang Kristen yang kuat dan gereja yang kuat. Kita temukan 5 tujuan gereja di beberapa bagian Alkitab. Secara khusus dalam 2 bagian di mana Tuhan Yesus memberikan perintah agung dan amanat agung. Mari kita teliti lebih dalam apa kehendak Tuhan atas gerejanya. Suatu hari, seorang datang dan bertanya, Yesus, perintah manakah yang paling utama? Coba pikirkan perintah manakah yang terpenting. Ini terdapat dalam Matius 22 ayat 36-40. Tuhan Yesus menjawab, akan saya kisarkan seluruh isi Alkitab. Semua hukum Taurat dan kitab para nabi dapat diringkas menjadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah agung.
Yesus menghendaki orang Kristen melakukan dua hal, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kedua perintah ini menjadi inti perintah agung. Tuhan berkata, bila seluruh Alkitab diringkas, intinya terdapat dalam dua kalimat di atas. Jadi, gereja juga diperintahkan untuk melaksanakan dua hal tersebut. Pertama, gereja mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan gereja mengasihi sesama seperti diri sendiri. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Dalam amanat agung, Tuhan Yesus berkata, aku ingin engkau melakukan tiga hal. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, Tuhan Yesus memberikan dua perintah dalam perintah agung, dan tiga perintah dalam amanat agung. Dan dari kedua bagian Alkitab ini, kita menemukan kelima tujuan gereja. Saya akan jelaskan. Pertama, Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalam istilah Alkitab berarti berbakti. Berbakti adalah ungkapan rasa kasih kita kepada Tuhan. Setiap kali mengekspresikan kasih kepada Tuhan, kita berbakti. Tidak ada bedanya bila Anda melakukan ini dalam satu kelompok, 50 orang atau 100 atau lebih, atau dalam kelompok kecil di rumah, 5 atau 6 atau 10 orang. Tidak menjadi masalah jika Anda melakukannya sendiri atau dengan keluarga Anda. Setiap kali Anda mengungkapkan kasih kepada Tuhan, Anda telah berbakti. Dan itulah tujuan pertama gereja. Untuk memuliakan Tuhan, karena Alkitab meminta kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati. Tuhan Yesus juga berkata, kasihilah samamu seperti dirimu sendiri. Istilah Alkitabnya adalah melayani atau pelayanan. Setiap kali Anda mengasihi orang lain seperti diri sendiri, maka Anda sudah melayani orang tersebut. Alkitab mengatakan bila Anda memberi segelas air di dalam nama Yesus, itu berarti melayani. Bila Anda membantu sesama dalam bentuk apapun, itu merupakan pelayanan. Melayani bukan hanya dilakukan oleh pendeta. Pelayanan adalah panggilan bagi semua orang Kristen. Menjadi orang Kristen berarti dipanggil untuk melayani. Anda diminta untuk membagi karunia, talenta, kemampuan, dan kekayaan Anda untuk membantu orang lain dalam nama Yesus. Dan bila hidup Anda digunakan untuk melayani sesama di dalam nama Yesus Kristus, itu adalah pelayanan. Anda sudah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi, dari perintah agung kita mendapatkan dua tujuan gereja. Hal berbakti, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan melayani, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Sekarang kita beralih pada amanat agung. Dalam amanat agung dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Istilah dalam Alkitab adalah penginjilan. Apa penginjilan itu? Penginjilan artinya mengabarkan berita sukacita. Berita sukacita bahwa Allah di sorga turun ke bumi dalam bentuk manusia, Yesus Kristus. Bahwa dia hidup tanpa dosa, hidup dalam kesempurnaan di dunia ini. Dia mengajarkan bagaimana kita dapat berhubungan dengan Bapa di sorga. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga di hari Minggu Paskah, kemudian naik ke sorga. Dan suatu hari dia akan kembali lagi untuk menjemput semua anggota keluarganya, yaitu gereja Tuhan. Nah, itulah berita sukacita, dan Alkitab memerintahkan kita untuk mengabarkannya kepada semua orang, mereka yang belum mengenal Yesus. Allah menginginkan semua orang mengenalnya. Manusia diciptakan untuk memiliki hubungan dengan penciptanya. Anda diciptakan oleh Allah, dan Anda diciptakan bagi Allah. Sebelum mengetahui hubungan Anda dengan Allah, maka hidup Anda tidak akan jelas. Jadi salah satu tujuan gereja adalah mengabarkan berita sukacita, menginjil, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Juga dikatakan dalam Alkitab, Yesus memerintahkan untuk membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa Tuhan mencantumkan baptisan dalam perintah agung?
amanat agung. Mengapa Tuhan menetapkan ini sebagai salah satu dari 5 tujuan gereja? Karena makna yang terkandung dalam baptisan. Baptisan adalah gambaran 2 hal. Pertama, adalah gambaran diri kita ketika menjadi Kristen. Baptisan tidak menjadikan seseorang Kristen, melainkan menunjukkan bahwa seseorang sudah menjadi orang percaya. Baptisan menunjukkan isi hati. Baptisan adalah simbol dari apa yang ada dalam diri orang percaya. Saat dibaptis, saya menyatakan kepada dunia, saya telah menerima Yesus Kristus. Saya tidak malu mengidentifikasikan diri sebagai orang percaya. Jika Anda belum dibaptis, Anda perlu segera dibaptis. Seringkali seseorang menjadi pengikut Kristus, tetapi menunggu terlalu lama untuk dibaptis. Bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab berkata, segera setelah menjadi percaya, Anda harus dibaptis. Pada hari Pentakosta, dalam Kisah Rasul 2, dikatakan 3.000 orang menerima Kristus dan dibaptis pada hari itu juga. Jadi apabila Anda belum dibaptis, jangan tunda-tunda, lakukan sekarang. Banyak orang berpikir, nanti saat saya sudah menjadi orang Kristen dewasa, saya akan dibaptis. Setelah saya memahami isi Alkitab, saya akan dibaptis. Setelah saya bertumbuh dalam iman, saya akan minta dibaptis. Tidak. Alkitab mengatakan bahwa baptisan adalah awal dari kekristenan, bukan akhir. Bukan suatu wisuda setelah kita selesai belajar, melainkan adalah suatu awal, langkah pertama. Dengan berseru kepada dunia, saya tidak malu mengaku sebagai orang percaya. Baptisan berarti, pertama, saya mengaku percaya pada Kristus. Kedua, baptisan berarti saya adalah bagian dari keluarga, karena Alkitab mengatakan bahwa kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Ini adalah upacara inisiasi, yaitu simbol atau tanda yang mengatakan bahwa saya adalah bagian dari gereja Tuhan. Jadi Anda perlu dibaptis, karena baptisan berarti Anda merupakan bagian dari persekutuan, keluarga Tuhan. Baptisan bukan hanya simbol keselamatan, tetapi juga simbol persekutuan, yang merupakan salah satu tujuan gereja. Tuhan menciptakan gereja untuk menjadi persekutuan, sekelompok orang yang bukan hanya milik Yesus Kristus, tetapi saling memiliki satu sama lain. Kita semua menjadi bagian dari keluarga Allah. Tujuan kelima dari gereja, kita dapatkan dalam amanat agung. Tuhan berkata, ajarlah mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Istilah dalam Alkitab adalah memuridkan, pemuritan. Ini berarti bukan hanya menjangkau orang lain, tetapi juga mengajar mereka. Kita tidak hanya memenangkan bagi Kristus, menjadikan mereka bagian tubuh Kristus, tetapi juga membimbing ke kedewasaan rohani. Jadi, apa tujuan berbakti? Yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Tujuan melayani, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tujuan menginjili, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tujuan bersekutu dalam keluarga Allah, disimbolkan dengan baptisan. Dan tujuan memuridkan, mengajar mereka apa saja yang telah diperintahkan Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Tetapi bila Anda memeriksa dalam Alkitab, misalnya dalam Yohanes pasal 17, bahwa pelayanan Yesus, pelayanannya mengikuti kelima tujuan tersebut. Dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ini artinya berbakti. Pada ayat 6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ini penginjilan. Di ayat 8, segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Ini pemuritan. Di ayat 12, selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu. Ini persekutuan. Dan di ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Inilah pelayanan. Jadi pelayanan Yesus mengikuti kelima tujuan gereja. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, kita temukan bahwa gereja pada saat itu, yaitu gereja pertama di Yerusalem, juga melaksanakan 5 tujuan tersebut. Alkitab mengatakan, mereka yang menerima firman-Nya memberi dirinya dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa.
Secara bersama mereka berkumpul dan membagikan harta kepada orang yang memerlukan dengan sehati berkumpul setiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan dengan tulus hati memuji Allah. Setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anda temukan 5 tujuan gereja di ayat-ayat ini, bukan? Mereka dibaptis sebagai simbol persekutuan dan mereka bertemu setiap hari. Mereka berbakti bersama-sama. Mereka melayani kebutuhan anggota jemaat. Mereka menginjili orang-orang yang belum percaya. Dan mereka melakukan pemuritan, yaitu membimbing pertemuan rohani orang percaya sesuai ajaran perjanjian baru dan ajaran para rasul. Contoh lain, dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16, Paulus menjelaskan 5 tujuan dalam ayat ini. Dengarkanlah. Tuhan memberi karunia untuk menjadi nabi, yang lain menjadi rasul, dan yang lain menjadi penginjil, dan yang lain menjadi pendeta dan pengajar, untuk mempersiapkan umat Allah untuk melayani. Supaya tubuh Kristus dapat bertumbuh. Anda dengar bukan? Disebutkan melayani. Juga tubuh Kristus yang bertumbuh, hingga kita semua mencapai kesatuan iman. Ini persekutuan, dan dalam pengetahuan akan anak Allah, dengan menjadi dewasa rohani, ini pemuritan. Pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Melalui dialah seluruh anggota tubuh disatukan dan dikuatkan bersama-sama membangun dan bertumbuh dalam kasih sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Bila gereja dibangun berdasarkan 5 tujuan gereja, maka pertemuan akan terjadi dan gereja akan membangun dirinya sendiri. Berdasarkan ayat-ayat yang baru saja kita baca, Alkitab mengatakan bahwa gereja ada karena 5 hal. Pertama, kita ada untuk merayakan kehadiran Allah dalam kebaktian. Alkitab mengatakan kebaktianlah perayaan dalam Mazmur 34 ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Mazmur 122 ayat 1, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi tujuan pertama gereja adalah berbakti kepada Tuhan, merayakan kehadiran Yesus Kristus, bahwa Ia hidup. Dan setiap minggu di gereja sebenarnya adalah minggu Paskah, karena kita merayakan kebangkitan Yesus setiap minggu. Berbakti adalah tujuan pertama gereja. Tujuan kedua adalah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Inilah penginjilan, inilah kesaksian, menyampaikan kabar sukacita. Kita menginjil ke seluruh dunia, yang merupakan ladang pelayanan kita. Dalam Kisah Rasul 20-24, Paulus berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tahukah bahwa Tuhan menugaskan Anda untuk bekerja di ladangnya? Setelah menjadi orang percaya, Tuhan telah menetapkan tugas untuk Anda, yaitu untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar Anda. Mungkin Anda satu-satunya orang Kristen di situ. Perbuatan terbaik Anda adalah saat menyaksikan Yesus Kristus kepada mereka. Orang-orang ini mungkin belum membaca Alkitab, namun mereka melihat kehidupan dan mendengarkan kata-kata Anda. Alangkah indahnya bila kelak di sorga seseorang mendekati Anda dan berkata, terima kasih, saya berada di sini karena Anda. Saya ingin bertanya secara jujur, adakah orang lain yang masuk sorga melalui kesaksian Anda? Pernahkah Anda menyaksikan Kristus kepada orang lain? Itulah salah satu tujuan gereja. Dan juga salah satu tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup Anda untuk menyampaikan firman Allah melalui penginjilan. Yang ketiga adalah menyatukan keluarga Allah. Ini berarti membawa keluarga ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus saling mendukung sebagai bagian dari tubuh Kristus. Alkitab mengatakan dalam Efesus 2:19, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tuhan menginginkan kita menjadi bagian dari keluarga gereja untuk menikmati persekutuan dan dukungan dari semua orang beriman. Tujuan keempat adalah mendidik umat Tuhan.
mengajar jemaat Tuhan. Kita harus membantu mereka bertumbuh melalui pemuritan. Bimbinglah mereka bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ayat yang kita baca sebelumnya, Efesus pasal 4 berkata, kita harus membangun tubuh Kristus supaya kuat dan menuju kedewasaan sampai semua warga jemaat menjadi dewasa sepenuhnya dalam Tuhan. Tidak cukup hanya memenangkan jiwa bagi Kristus. Kita harus membantu mereka menjadi serupa dengan Yesus dalam tindakan, dalam sikap, perkataan, pemikiran, dan semua segi kehidupan mereka, membina hubungan di rumah maupun di tempat kerja. Jadi, pemuritan merupakan salah satu tujuan gereja. Yang kelima adalah mendemonstrasikan kasih Allah melalui pelayanan. Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjadi teladan kasih Allah di dunia ini. Sebagai pendeta dan pengajar, kita harus mempersiapkan anggota gereja Tuhan untuk melakukan pelayanan. Alkitab mengatakan dalam Efesus 4 ayat 12, pemimpin gereja Tuhan, pendeta dan pengajar harus mempersiapkan jemaat menjadi pelayan-pelayan Allah. Jadi itulah 5 tujuan gereja. Yang perlu dilakukan adalah merangkaikannya dalam kata-kata Anda sendiri menjadi satu kalimat. Misalnya, pernyataan tujuan di gereja saya, Saddleback Church. Saya akan bacakan. Inilah tujuan gereja kami. Untuk membawa orang kepada Yesus Kristus dan ke dalam keluarga besar Allah. Menuntun mereka menuju kedewasaan rohani serupa dengan Kristus dan mempersiapkan mereka dalam pelayanan di gereja dan dalam misi di dunia untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah kalimat tersebut dengan cermat. Pertama, kita membawa orang kepada Kristus. Ini penginjilan. Dan kepada keluarga besar Allah. Ini persekutuan. Selanjutnya, membawa mereka ke kedewasaan rohani serupa dengan Kristus. Ini pemuritan. Kemudian mempersiapkan mereka bagi pelayanan di gereja. Itu adalah pelayanan. Dan misi kehidupan di dunia. Ini penginjilan. Dan juga memuliakan nama Tuhan. Ini hal berbakti. Sekarang perhatikan 3 hal yang membuat pernyataan tujuan gereja menjadi efektif. Pertama, pernyataan tersebut harus mengandung hasil. Bukan hanya apa yang akan dikerjakan. Dengan kata lain, pernyataan berbunyi, kita mengharapkan hasil nyata. Yaitu perubahan cara hidup. Kita ingin melihat orang-orang menerima Yesus Kristus dan melihat mereka bergabung dalam keluarga besar Allah. Kita menghendaki mereka bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, membimbing mereka menjadi pelayan di gereja, dan mempersiapkan mereka menjadi pelayan di dunia, menyaksikan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Untuk kebesaran nama Tuhan, kita mau menuntun orang-orang ini untuk menjalankan kehidupan berbakti dan memenuhi semua tujuan gereja. Perhatikan juga, pernyataan seperti ini mendorong partisipasi sidang jemaat. Siapa saja dapat berpartisipasi. Mencapai tujuan gereja bukan hanya pekerjaan pendeta atau pemimpin gereja. Tujuan gereja merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap orang Kristen. Dan yang paling penting adalah melaksanakan tujuan tersebut secara bertahap dalam suatu proses. Perhatikan bahwa penginjilan selalu mendahului pemuritan. Jadi ada tahapan alami di mana Anda harus memenangkan jiwa dahulu sebelum mendewasakan hidup rohani mereka. Mereka harus bertumbuh sebelum mengambil bagian dalam pelayanan secara efektif. Setelah bertumbuh dan melayani secara efektif, maka orang-orang ini akan menjadi saksi Kristus bagi dunia. Inilah yang harus dilaksanakan dalam gereja. Membawa orang ke gereja, memenangkan mereka bagi Kristus, mendewasakan kehidupan rohani, melatih mereka untuk melayani, dan mengutus mereka untuk mengabarkan berita Injil. Kita membawa mereka hadir, kita dewasakan, kita latih mereka, kemudian mengutus mereka ke dunia. Ini saja yang perlu kita lakukan secara terus-menerus. Saddleback Church adalah salah satu sidang jemaat terbesar di Amerika Serikat. Walaupun usia gereja ini baru 18 tahun, kami memulai dengan 7 orang. Salah satu alasan mengapa kami terus berkembang adalah dengan melakukan kelima hal. Kami menekankan kebaktian, penginjilan, persekutuan, pelayanan, dan pemuritan.
Kami hanya menekankan kelima hal ini terus-menerus. Kami selalu melibatkan semua orang percaya dalam kelima hal tersebut. Membawa mereka ke gereja, memenangkan mereka bagi Kristus, membimbing menuju ke kebebasan rohani, melatih mereka dalam pelayanan, mengutus mereka keluar ke dunia. Kita melakukan semua ini untuk memuliakan Tuhan, yang merupakan alasan penyerahan diri kita, seperti tertulis dalam Roma 12. Nah, tidaklah cukup hanya dengan menemukan kehendak Allah saja. Tidaklah cukup hanya dengan mendefinisikannya. Anda harus mengomunikasikan kehendak Allah kepada seluruh anggota gereja. Dan Anda harus menyampaikannya secara terus-menerus dan terus-menerus. Tugas utama para pemimpin gereja adalah secara terus-menerus menjelaskan, mendefinisikan, dan mengomunikasikan tujuan gereja. Bagaimana caranya? Bagaimana saya dapat menyampaikan kehendak Allah dengan cara sederhana kepada sidang jemaat? Nah, ini adalah keterampilan yang perlu dikembangkan. Saya berikan 5 cara untuk mengomunikasikan tujuan gereja. Inilah cara untuk mengajar anggota jemaat supaya selalu mengingat tujuan gereja. Pertama, gunakan slogan. Slogan adalah kalimat pendek yang mudah diingat. Kita tidak akan bisa mengingat cerita atau kalimat atau alinea yang panjang. Akan lebih mudah mengingat kalimat pendek seperti setiap anggota jemaat adalah pelayan. Itu slogan yang dipakai di Saddleback. Setiap anggota jemaat adalah pelayan. Dan Tuhan ingin setiap orang mengenalnya. Ini contoh lainnya. Tuhan ingin setiap orang mengenalnya. Dapat pula memakai simbol. Simbol adalah sarana yang efektif, yang sering digunakan para pemimpin besar. Ada simbol-simbol tertentu yang bisa membuat Anda menangis. Ada juga simbol yang dapat membuat Anda bangga. Misalnya dengan memegang bendera negara Anda, akan menimbulkan rasa bangga dalam diri Anda sebagai warga negara. Saat saya memegang simbol salib, orang Kristen pasti memahami makna simbol tersebut. Saat saya membawa lambang palu arit, lambang komunisme, itu suatu simbol. Atau saat saya memegang lambang anti kekristenan, itu pun juga simbol. Bisa juga lambang swastika Nazi dari Perang Dunia Kedua, itu juga simbol. Maka simbol ini akan menimbulkan rasa benci, karena makna yang terkandung di dalamnya. Semua pemimpin besar memahami betul kegunaan simbol. Akan saya bahas 2 simbol yang digunakan di gereja kami untuk menjelaskan 5 tujuan gereja. Anda dapat menggunakan simbol ini atau membuatnya sendiri, itu terserah Anda. Tetapi orang lebih mudah mengingat jika Anda menciptakan simbol-simbol tujuan gereja. Cara ketiga untuk menerangkan tujuan gereja adalah dengan pengajaran. Ketika Anda menyampaikan firman Tuhan dan membahas ayat-ayat, haruslah didasarkan atas Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Bukan apa pendapat saya, bukan juga pendapat orang lain, bukan apa kata tradisi, namun apa yang dikatakan dalam Alkitab. Karena hanya Alkitab yang dapat dipercaya, sedangkan yang lain tidak. Anda bisa mengajarkan kehendak Allah melalui cerita. Ceritakan tentang orang Kristen bertumbuh dalam iman. Ceritakan tentang orang Kristen yang melayani sesama. Saksikan bagaimana persekutuan jemaat Allah telah membantu seseorang melewati masa-masa sulit. Sampaikan kesaksian orang beriman kepada orang lain yang belum percaya. Ceritakan tentang pengalaman indah dalam berbakti kepada Tuhan. Saat Anda bercerita, orang akan mengingat kebenaran firman Tuhan secara lebih jelas daripada hanya diceramakan. Selanjutnya, terangkan secara spesifik. Beginilah pelayanan di gereja kami. Inilah cara kami menginjili. Cara kami bertumbuh menjadi dewasa rohani. Inilah kelas-kelas yang kami tawarkan. Inilah pemahaman Alkitab yang kami laksanakan. Inilah kelompok kecil yang dapat membantu pertumbuhan rohani Anda. Jelaskan secara spesifik bagaimana gereja Anda akan mencapai kelima tujuan gereja. Beberapa cara yang kami gunakan untuk mengomunikasikan tujuan gereja di Saddleback adalah mengadakan kelas penganggotaan. Sekali sebulan saya mengajar di kelas untuk para anggota baru yang bergabung di gereja kami bulan itu. Saya menjelaskan tujuan gereja kami di kelas itu.
Sekali setahun saya menyampaikan pesan tahunan. Setiap Januari saya menyampaikan khotbah berjudul Mengapa Gereja Ada. Pesannya sama setiap tahun. Saya hanya menggunakan ilustrasi yang berbeda. Saya berkata inilah saatnya kita merenungkan kembali. Mengapa kita bergereja? Mengapa kita melakukan semua ini? Kita merenungkannya berkali-kali. Umumnya tidak banyak anggota jemaat yang ingat jika sampaikan sekali saja. Anda harus mengulanginya berkali-kali. Atau dapat juga Anda menekankan satu tujuan gereja per bulan. Misalnya bulan ini Anda menekankan hal berbakti. Bulan berikut tekankan hal menginjil. Bulan berikut hal memuridkan. Bulan berikut ditekankan hal bersekutu. Bulan berikut ditekankan hal melayani. Anda dapat merancang aktivitas dan kelas Alkitab yang mendukung tujuan gereja setiap bulan. Cetaklah brosur-brosur atau majalah kecil yang dibagikan kepada semua anggota. Katakan, ini tujuan gereja, sehingga saat anggota jemaat datang berbakti, mereka tahu apa tujuan gereja. Penting sekali mengajarkan tujuan gereja secara berulang-ulang, terus-menerus menyampaikan beberapa ayat yang sudah kita pelajari. Misalnya Kisah Rasul pasal 2. Jangan takut mengulangi pengajaran Anda, karena memang harus diulang, supaya dapat meresap dalam pikiran dan hati anggota jemaat. Sekarang, tidak cukup hanya mengajarkan tujuan gereja, tidak cukup hanya mendefinisikan tujuan gereja, tidak cukup hanya menyampaikannya kepada semua anggota. Anda harus menerapkan tujuan gereja dalam semua kegiatan gereja. Kuncinya adalah keseimbangan. Anda tahu keseimbangan adalah prinsip dasar atas ciptaan Tuhan. Allah menciptakan manusia dengan memberi sepasang kaki supaya kita memiliki keseimbangan. Seandainya kita hanya memiliki satu kaki, pasti susah untuk berdiri. Kita akan terjungkal jatuh. Tuhan juga memberi kita sepasang tangan untuk keseimbangan ketika memegang sesuatu. Juga diberi sepasang telinga supaya pendengaran kita seimbang. Sepasang mata supaya penglihatan kita seimbang. Jika kita membangun rumah, dindingnya harus seimbang dan dapat menopang atap rumah sehingga tidak rubuh. Demikian juga Tuhan menginginkan keseimbangan dalam semua segi kehidupan. Bumi juga seimbang sehingga dapat berputar secara konsisten dan gravitasi bumi selalu menahan kita untuk tetap berdiri di permukaan bumi sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan menginginkan gerejanya melaksanakan kelima tujuan gereja ini secara seimbang. Saya katakan sekarang, kalau Anda tidak mempunyai rencana kerja, maka gereja akan berjalan dengan tidak seimbang. Bila Anda tidak memberikan perhatian yang sama atas kelima tujuan gereja, kebaktian, penginjilan, persekutuan, pelayanan, dan pemuritan, maka akan terjadi penekanan hanya pada salah satu tujuan, sementara tujuan lain dilalaikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini disebabkan setiap orang hanya menekankan pada tujuan tertentu yang paling disukai. Sewaktu saya menjelaskan kelima tujuan gereja, sebagian di antara Anda merasa terbeban pada hal berbakti. Anda ingin suatu kebaktian yang hebat. Mungkin ada yang terbeban dalam penginjilan. Anda ingin menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Orang lain terbeban bukan pada penginjilan, melainkan pada pertumbuhan rohani anggota gereja berdasarkan kehendak Tuhan. Yang lainnya terbeban pada pelayanan, membantu mereka yang mempunyai masalah dan membutuhkan pertolongan. Tuhan mengumpulkan kita di gereja untuk melaksanakan semua perintahnya. Dia memberikan kepada kita masing-masing tujuan dan tugas yang berbeda-beda. Namun bila kita tidak memiliki rencana, saya akan berbicara soal perencanaan di bagian berikut. Untuk menyusun dan mengembangkan tujuan gereja secara seimbang, maka gereja akan cenderung mementingkan salah satu tujuan gereja, tujuan yang menjadi perhatian pendeta dan pemimpin gereja. Misalnya, saya seorang pendeta yang mempunyai karunia rohani dalam penginjilan, maka saya cenderung mementingkan penginjilan dan mengabaikan tujuan lain. Akibatnya, gereja saya memenangkan banyak-banyak jiwa, namun tidak seorang pun bertumbuh imannya. Di pihak lain, misalnya sebagai pendeta yang memiliki karunia pengajaran,
Saya memfokuskan pada pertumbuhan rohani anggota, membimbing orang percaya bertumbuh dalam iman. Mungkin mereka bertumbuh, tetapi tidak ada jiwa baru yang dimenangkan. Apabila beban dan karunia saya dalam hal melayani kebutuhan orang-orang, kebutuhan kaum miskin, mereka yang susah, yang putus asa, saya menggunakan seluruh waktu untuk melayani orang-orang dan gereja menjadi kuat dalam bidang pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Tetapi tidak ada pertumbuhan rohani yang terjadi. Mungkin juga tidak ada penginjilan. Atau jika saya berbeban pada penyembahan dan gereja memiliki kebaktian yang hebat, tetapi mengabaikan tujuan yang lain. Atau bila kita memiliki persekutuan yang baik, dan semua anggota gereja mengenal satu dengan yang lain, mengasihi sebagai keluarga dalam Kristus, namun tidak memenuhi tujuan-tujuan yang lain. Untuk menjadi gereja yang seimbang dan sehat, Anda harus menyusun rencana yang menyeimbangkan semua tujuan gereja. Dan kita akan bicarakan hal ini di bagian selanjutnya.